Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan sebuah presentasi dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Limbah 2, yaitu pengolahan limbah secara biologi dengan metode tracking filter. Sebelum itu, jangan lupa teman-teman tekan tombol lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru. Selamat menonton. Perkenalkan, saya Ridho Nugraha dan rekan-rekan saya. Yang pertama, Ajeng Nikmatul Hidayah. Kemudian rekan saya yang kedua, Fiska Aldona Putri. Kemudian rekan saya yang ketiga, yaitu Afi Alip Adani. Hai. Dan rekan saya yang terakhir, Wahyu Satrio Utomo. Berikut ada 6 subbab yang akan menjelaskan. Yang pertama yaitu proses pengolahan limbah, yang kedua proses pengolahan limbah secara attached growth, yang ketiga proses tracking filter, yang keempat keunggulan proses tracking filter, yang kelima permasalahan pada proses tracking filter, dan yang terakhir adalah solusi. Pertama yaitu proses pengolahan limbah. Proses pengolahan limbah dibagi menjadi dua, yaitu suspended growth dan attached growth. Sistem dengan suspended growth yaitu sistem pengolahan menggunakan aktivitas mikroorganisme yang dibiarkan secara tersuspensi dalam suatu reaktor. Contohnya step aeration, proses oksigen murni, dan kontak stabilisasi. Selanjutnya yaitu attached growth, sistem pengolahan menggunakan metode pertumbuhan melekat dengan cara membiarkan mikroorganisme di atas media pendukung sehingga membentuk lapisan biofilm. Contohnya RBC, tracking filter, dan biofilter tercelup. Selanjutnya adalah proses pengolahan limbah secara biologi. Yang pertama yaitu tracking filter, yang kedua RBC atau rotating biological contactor, yang ketiga biofilter tercelup, dan yang terakhir adalah oxidation leach. Tracking filter adalah proses pengolahan dengan cara menyebarkan air limbah ke dalam suatu media. RBC atau rotating biological contactor yaitu proses pengolahan dengan menggunakan sebuah modul yang diputar secara perlahan. Biofilter tercelup adalah proses pengolahan dengan mengalirkan air limbah ke dalam reaktor. Yang terakhir, oxidation leach adalah proses pengolahan dengan mengalirkan air limbah dalam sebuah parit dengan bantuan aerator. Nah, selanjutnya adalah proses tracking filter. Seperti yang kita ketahui, proses tracking filter merupakan proses pengolahan air limbah menggunakan suatu media sebagai tempat melekatnya mikroorganisme. Nantinya, mikroorganisme akan membentuk biofilm dan akan mendegradasi polutan dalam air limbah. Bagaimana prinsip kerjanya? Nah, pada proses ini terdapat 3 bak utama. Yang pertama adalah bak pengendapan awal, bak tracking filter, dan bak pengendapan akhir. Pada bak pengendapan awal, air limbah yang masuk ke dalam bak pengendapan akan diendapkan padatan-padatan tersuspensinya. Pengendapan awal ini bertujuan untuk mempermudah proses pendegradasian pada bak tracking filter nanti dengan mengendapkan partikel-partikel dan padatan-padatan yang lebih berat dari air. Kemudian bak tracking filter. Nah, air limbah dari bak pengendapan awal akan dialirkan melalui pipa-pipa berlubang yang berputar pada bagian atas bak. Di sini terjadi zona basah dan zona kering. Terjadi pula proses pertukaran oksigen. Kemudian, air limbah yang kontak langsung dengan media akan kontak langsung pula dengan mikroorganisme. Di sini pula terjadi proses pendegradasian polutan. Setelah proses pendegradasian terjadi, air limbah akan dialirkan ke bak pengendapan akhir melalui pipa-pipa drain yang berada di bagian dasar bak. Nah, di bak pengendapan akhir ini akan diendapkan pula sludge yang terbentuk, sehingga akan dikeluarkan air limbah atau air olahan yang telah bersih dari polutan. Kemudian sludge yang terdapat pada bak pengendapan akhir ini akan disirkulasikan kembali ke inlet bak pengendapan awal. Selanjutnya, parameter desain tracking filter. Di sini ada 6 parameter desain dari tracking filter itu sendiri. Yang pertama adalah beban hidrolik dan beban BOD. Berapa kisarannya? Yaitu 0,5 sampai 4 untuk beban hidrolik dan beban BOD 0,08 sampai 0,4. Kemudian yang kedua, jumlah mikroorganisme yang ada di dalamnya. Kita harus menjaganya sekitar 4,75 sampai 7,1. Selanjutnya yang ketiga, stabilitas proses. Stabilitas proses yang
kisaran lebih baik itu adalah stabil, dalam kondisi stabil. Kemudian yang keempat, BOD air olahan yang seharusnya kurang dari 20. Yang kelima, nitrat dalam air olahan harus tinggi. Kemudian yang keenam, efisiensi pengolahan itu kisarannya 90 sampai 95. Next, biofilm. Nah, apa sih sebenarnya biofilm? Seperti yang oleh teman-teman tadi telah sampaikan, apa itu biofilm? Nah, di sini lapisan film biologis tempat bakteri berkembang biak secara menempel atau attached growth pada media yang telah disediakan. Dapat berupa pipa, PVC, batu berpori, dan lain-lain. Bagaimana sih mekanisme metabolisme dalam biofilm? Senyawa polutan yang terdapat dalam air limbah akan terdifusi secara lapisan biofilm. Bisa kita lihat di gambarnya sebelah kanan. Nah, setelah itu pada saat bersamaan dengan menggunakan oksigen yang terlarut dalam air, senyawa polutan akan diuraikan oleh mikroorganisme yang ada dalam lapisan biofilm, dan energi yang dihasilkan akan diubah menjadi biomasa. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai biofilm, yaitu apabila pada suatu lapisan biofilm tersebut cukup tebal, maka di sana akan terdapat dua zona yang berbeda secara bersamaan, yaitu zona anaerob dan juga zona aerob. Zona anaerob sendiri merupakan zona pada lapisan biofilm terdalam atau lapisan yang langsung menempel pada permukaan medium, sedangkan zona aerob merupakan zona pada lapisan biofilm terluar atau lapisan yang langsung berkontak dengan air dan juga udara. Nah, pada dua zona yang berbeda ini terdapat pula dua proses yang berbeda, yaitu pada lapisan dengan zona aerob akan terjadi proses nitrifikasi atau oksidasi amonium atau yang disebut juga sebagai amoniak dalam bentuk air yang akan dirubah menjadi nitrit dan nitrat. Dapat dilihat pada gambar di atas, nitrifikasi yaitu perubahan dari NH2 menjadi NO2 dan juga menjadi NO3. Nah, sedangkan pada lapisan dengan zona anaerob akan terjadi proses denitrifikasi, yaitu reduksi nitrat menjadi gas nitrogen yang dilepaskan ke udara. Pada gambar dapat dilihat bahwa denitrifikasi merupakan perubahan dari NO3 menjadi NO2 kemudian menjadi NH2 yang akan dipecah menjadi N2, N2O dan juga NO yang akan dilepaskan ke udara. Nah, selanjutnya adalah keunggulan pengolahan air limbah dengan proses biofilm. Yang pertama adalah pengoperasiannya mudah karena tanpa dilakukan sirkulasi lumpur dengan frekuensi yang tinggi, tidak akan terjadi masalah bulking. Kemudian yang kedua adalah lumpur yang dihasilkan sedikit, hanya sekitar 10-30%. Yang ketiga, dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan konsentrasi rendah maupun tinggi. Yang keempat, tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah maupun fluktuasi konsentrasi. Yang kelima, pengaruh suhu terhadap efisiensi pengolahan kecil. Jadi, dalam proses pengolahan tracking filter biofilm, pengaruh suhu yang berada di luar lingkungan tidak akan banyak mempengaruhi proses yang terjadi di dalamnya. Sekarang masuk dalam permasalahan yang ada pada proses tracking filter. Dalam proses tracking filter terdapat dua permasalahan. Yang pertama, proses tracking filter sering timbul bau yang berasal dari reaktor. Bau ini akan mengundang lalat untuk datang. Permasalahan yang kedua, terjadi pengelupasan biofilm dalam jumlah besar secara bersamaan dikarenakan perubahan beban hidrolik atau beban organik secara mendadak sehingga lapisan biofilm bagian dalam kurang oksigen dan suasananya berubah menjadi asam. Next, solusi untuk permasalahan tersebut. Permasalahan dalam tracking filter dapat diatasi dengan cara menurunkan debit air limbah yang masuk ke dalam reaktor sehingga tidak terjadi shock beban hidrolik. Beban hidrolik secara mendadak dan melakukan aerasi di bak ekualisasi atau bak pengendapan awal untuk meningkatkan konsentrasi oksigen terlarut pada air limbah. Oke, sekian. Terima kasih. Kami dari kelompok 2, Fiska, Riodo, Wahyu, Afi, dan Ajeng mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian, pertanyaan, dan koreksi yang diberikan. Apabila ada yang bertanya, silakan.